Assalamualaikum Alaniers. Kali ini kita akan cerita tentang kisah Leah atau Layya, istri pertama Nabi Yakub alaihi salam. Inilah dia cerita tentang Layya binti Labban. Iya, Layya adalah salah satu putri Labban. Laban adalah saudara laki-laki dari ibunda Yakub alaihi salam. Laban bin Batuil memiliki dua orang putri. Anak perempuan Laban itu diberi nama Layya dan Rohil. Jadi berarti si Layya memiliki adik perempuan bernama Rohil. Sebagian menyatakan Layya memiliki bentuk wajah yang biasa-biasa saja. Sebagian mengatakan cantik, tapi tak secantik sang adik. Intinya, jika dibandingkan kecantikan Layya dan Rohil adalah sangat berbeda. Di suatu pengisahan dinyatakan Layya itu cantik, tapi Rahel sangat-sangat cantik. Rohil memiliki mata yang berseri-seri. Dalam kitab lain, Layya disebut Lia atau Elia. Dalam kisah-kisah Ibrani tentang Leah dan Rohil digambarkan Layya tidak berseri matanya, tetapi Rohil itu elok parasnya dan cantik. Seperti disebutkan tadi, ibunya Nabi Yakub dan paman Laban adalah dua beradik kandung. Jadi Leah, Rohil, dan Yakub adalah sepupu. Maka terjadilah di suatu ketika paman Laban berjanji kepada Yakub muda untuk setuju menikahi keponakannya itu dengan salah satu putrinya yang bernama Rohil. Karena Nabi Yakub mengaku bahwa dia telah jatuh cinta dengan Rohil. Kemudian paman Laban mensyaratkan kepada Yakub untuk bekerja di peternakannya selama 7 tahun sebagai syarat pernikahan. Lalu bekerjalah Nabi Yakub muda di peternakan Laban 7 tahun lamanya. Setelah genap 7 tahun kemudian dinikahkanlah Nabi Yakub tersebut dengan putri Laban. Namun setelah pernikahan Nabi Yakub tahu bahwa yang dinikahkan olehnya bukanlah Rohil tetapi Layya. Dan Nabi Yakub segera menemui paman Laban dan mengutarakan kekecewaannya. "Duhai paman, di manakah Rohil? Aku tidak menginginkan Layya, yang aku inginkan hanyalah Rohil." Paman Laban berkata bahwa dia memang harus menikahi kakaknya dulu, baru kemudian adiknya. Karena jika ia menikah dengan Rohil, maka sang kakak belum menikah kan? Dan adat istiadat di sana tidak memperbolehkan. Maka terpaksalah Nabi Yakub alaihi salam menikahi kakaknya Rohil, yaitu Leah atau Layya. Sang paman berkata, "Bekerjalah 7 tahun lagi di peternakanku, maka barulah engkau boleh menikahi sang adik Rohil." Dan ya, seperti itulah Nabi Yakub alaihi salam bekerja lagi 7 tahun lagi untuk mendapati Rohil. 7 tahun ditambah 7 tahun, maka 14 tahun penantian cinta Nabi Yakub untuk Rohil. Begitulah, setelah begitu panjang masa-masa menunggu kekasih, maka setelah itu Nabi Yakub akhirnya menikah dengan pujaan hatinya, Rohil. Jadi ketika itu Nabi Yakub memiliki 2 orang istri dan kedua-duanya adalah putrinya paman Laban. Yang pertama adalah Layya dan yang kedua adalah Rohil. Memang hatinya Yakub selalu terarah kepada Rohil, sehingga Layya merasa tidak dicintai. Dan Rohil juga merasa bahwa dia harus membagi cintanya dengan kakaknya Layya. Jadilah cinta segitiga itu
menjadi sedikit rumit, dan Laya dianugerahi rahim yang subur sehingga dia terus melahirkan anak-anak Nabi Yakub, sedangkan si Rohil ketika itu mengalami kemandulan. Sangat lama ia tidak memiliki anak, dan Rohil terus-menerus bersedih hati. Tetapi Nabi Yakub selalu menenangkan hatinya Rohil, dan mereka berdua terus-menerus berdoa kepada Allah. Sementara itu, Laya melahirkan 6 putra Yakub. Namanya adalah Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, dan Zebulan. Juga pernah dinyatakan ada juga anak Laya 1 yang perempuan. Sedangkan setelah menanti dengan waktu yang sangat lama, Rohil pun juga melahirkan anak, diberi nama Yusuf dan Bunyamin. Ya, yang kelak akan menjadi nabi yang paling tampan, yaitu Yusuf alaihissalam. Meskipun kelak dia sebelum itu akan menjalani yang sangat pahit dalam hidupnya, yaitu Yusuf, anak Rohil, akan didorong oleh saudara laki-lakinya, kakak-kakaknya tersebut, ke dalam suatu sumur. Ya, dan yang mendorong Yusuf adalah kakak-kakaknya, anak-anak Laya, karena mereka cemburu dengan perhatian Nabi Yakub terhadap Yusuf. Perkataan kakak-kakak Yusuf kepada ayahnya Yakub tentang suatu kebohongan bahwa Yusuf telah dimakan hewan buas. Saudara-saudara Yusuf, anak-anak Laya tersebut, berkata dan diabadikan pada kitabullah Quran surah Yusuf ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ya abana inna zabana nastabiqu wa tarakna Yusuf inda mata'ina fa'akalahu zib wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Mereka berkata, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu dia dimakan serigala. Dan tentulah engkau tidak akan percaya kepada kami meskipun kami berkata benar. Nauzubillah, padahal mereka dusta. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum aliens. Kali ini kita akan cerita tentang wanita yang digelari memiliki nama dan pribadi yang harum. Rohil atau Rahel binti Labban, yang kelak ditakdirkan menikah dengan Nabi Yakub alaihissalam dan menjadi ibu Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana ceritanya? Inilah kisahnya. Rohil dimulai dari Nabi Yakub muda tinggal dengan pamannya, saudara ibunya. Kemudian dia jatuh cinta dan menaruh hati pada seorang gadis bernama Rohil, yang parasnya sangat mempesona dengan tatapan mata yang meneduhkan. Rohil anak dari pamannya Labban. Hati Yakub menginginkan Rohil hingga ia mengutarakan pada pamannya Labban. Sementara Rohil memiliki seorang kakak perempuan bernama Lea atau Laya. Laya dan Rohil, kakak dan adik, 2 putri Labban. Labban membolehkan jika Yakub mau menikah dengan Rohil, tetapi syaratnya Yakub harus bekerja di peternakan Labban selama 7 tahun. Yakub menyanggupi,
Dan Yakub mulai bekerja dengan tekun, giat, dan sungguh-sungguh. Rohil, Rohil, tunggulah aku. Tanpa terasa 7 tahun berlalu, Yakub menghadap Laban. Laban memberikan satu putrinya pada Yakub. Mereka menikah, Yakub dan satu putri Laban. Kala malam tiba, Yakub menghampiri istrinya, dan ketika lentera dihidupkan, terlihat wajah istri Yakub. Yakub sangat kaget. Dia langsung berlari menemui pamannya Laban. "Paman, yang saya inginkan Rohil. Mengapa yang di dalam sana adalah Leia? Mengapa saya ditipu, paman?" Paman Laban menjawab, "Dengarlah Yakub, menikahlah dengan Leia, kakaknya. Itulah tradisi, kakak dulu baru adik." Yakub menjawab, "Duhai paman, yang aku inginkan hanyalah Rohil." Paman Laban menjawab, "Naam, baik, tetapi bekerjalah 7 tahun lagi di peternakanku, barulah engkau boleh menikahi Rohil." Meski sedih, Yakub menyanggupi keinginan paman Laban. 7 tahun lagi. 7 tahun itu pun telah berlalu. Begitu panjang penantian. Akhirnya, cinta yang dirindui dalam hatinya menjadi miliknya, Rohil. Yakub dan Rohil akhirnya menikah. Anak-anak Yakub dan Leah ada 6, yaitu Rubail, Sam'un, Lewi, Yahuza, Yasaki, dan Zubulun. Dan ada yang mengatakan ada satu anak perempuan yang lahir, yaitu bernama Daina. Keganjilan muncul karena meski Yakub lebih mencintai Rohil dibanding Leia, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat itu. Leah menikah tanpa dicintai, dia dianugerahkan rahim yang subur, sedang Rahim menderita kemandulan saat itu. Lalu Rohil memberikan budak perempuannya bernama Balha atau Bilha pada Yakub, dan dari Bilha lahirlah 2 anak bernama Naftali dan Dan bin Yakub. Leah pun memberikan budaknya pada Yakub bernama Zulfa atau Zilpa, dan lahirlah 2 putra bernama Gad dan Asher. Rohil sangat sedih. Dia melihat setiap wanita yang dinikahi Yakub melahirkan anak-anak. Dari 4 istrinya itu, Leah, dia, dan 2 budak itu, hanya dia yang belum. Dia pun berdoa terus pada Allah dengan kesungguhan. Akhirnya diijabahlah doa Rohil. Keinginan Rohil qabul. Ia melahirkan Yusuf putra Yakub yang kelak ditakdirkan menjadi pemimpin Mesir dan Nabi Allah. Dan terlihat tiadalah pernah ada bayi yang setampan dan seelok Yusuf. Dia menyerupai keelokan neneknya, Sarah, istri Nabi Ibrahim. Yusuf, putra Rohil dan Yakub, sangatlah tampan, dan takdir terindah akan menemuinya, walaupun nantinya dia akan didorong ke sumur oleh kakak-kakaknya, anak-anak Leah dan budak-budak itu. Akan banyak kesengsaraan yang akan dilalui Yusuf, namun dia akan dituntun. Itulah tadi kisah Rohil, putri Laban, istri Yakub alaihi salam. Ia pun, Rohil, salah satu yang pertama mengimani tauhid saat Yakub diberi wahyu, dan dia juga pernah membuang berhala-berhala ayahnya ke sungai dan tempat-tempat yang jauh saat dia mulai pindah dari tempat ayahnya ke tempat lain, dan tak ada yang tahu tindakan Rohil tersebut. Rohil, dia meninggal saat melahirkan adik Yusuf bernama Bunyamin pada usia 110 tahun. Sumber lain mengatakan
pada usia 98 tahun. Sehingga anak-anak Yakub yang putra atau yang laki-laki genap 12 orang, termasuk Yusuf dan Bunyamin. Wallahu a'lam. Sekian kisah Rohil radhiyallahu anha dan Yakub alaihi salam. Rohil dimakamkan di Bethlehem. Kuburannya masih ada hingga sekarang dan disebut makam Rohil. Baiklah, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Afwan, syukran, jazakumullah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.